Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Novika Glory Arianti Siregar dengan NIM 3.34.19.3.20 dari kelas IK 3D. Dan rekan Saya Fatma Nabila Amalia-Sari dengan NIM 3.3419.3.09 dari kelas IK 3D. di sini kami akan presentasikan proyek akhir dari mata kuliah Big Data Analytics. Di sini kami menggunakan dataset Diabetes. Alasan kami memilih dataset ini dikarenakan pada saat ini tuh masih banyak masyarakat yang belum tahu kalau misalnya diabetes ini bisa menyerang di berbagai kalangan usia. Jadi tidak hanya di usia tua, tetapi di usia yang masih muda pun ternyata diabetes ini dapat menyerang. Dan pada dataset yang kami gunakan ini memiliki data rentang usia dari usia 21 tahun sampai dengan 20 tahun. Yang pertama itu dilakukan adalah data profiling. Untuk data profiling yang pertama, langkah pertamanya kita install SweetFish dengan perintah pip install SweetFish. Jadi SweetFish ini adalah library open source dari Python untuk membuat ADA. Selanjutnya setelah kita sudah mengetikkan perintahnya, kita run. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengimport dataset dari local files kita dengan perintah import uploadnya from google.com import files upload sama dengan files upload. Kita run programnya. Lalu akan muncul seperti ini dan kita pilih yang choose file. Lalu kita pilih dataset yang akan kita gunakan. Kemudian setelah data setnya berhasil di-upload, akan muncul seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya, kita akan mengimport library yang akan digunakan. Di sini kami menggunakan library Pandas. Kemudian kita akan lanjutkan dengan perintah untuk membaca file data setnya, yaitu dengan perintah df sama dengan pd.read.csv, kemudian nama data set yang tadi. Lalu kita run. Dan di sini akan muncul semua kolom-kolom yang ada pada datasetnya kita. Jadi yang kolom pertama itu ada pregnancies, kedua ada glucose, terus kemudian ada blood pressure, kemudian ada skin thickness, ada insulin, ada BMI, ada diabetes prediabetes function, ada age, ada outcome. Kemudian untuk masuk ke data profilingnya, jadi yang pertama kita ketikkan perintah import SweetFish SSV, yaitu library open source-nya yang tadi, kemudian ada my_report sama dengan svanalyze, lalu kita run programnya, kita tunggu sampai semua selesai. Nah, jika sudah selesai akan muncul seperti ini. Jadi kegunaannya data profiling ini adalah untuk melakukan tindakan pemantauan dan pembersihan data yang dapat digunakan perusahaan untuk membuat keputusan data yang lebih baik. Dan untuk data processing-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fatma. Selanjutnya, kita akan melakukan data processing. Nah, di sini yang pertama kita akan mengimport semua library yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu ada Pandas, NumPy, Matplotlib, sklearn, dan Seaborn. Nah, fungsinya dari Pandas itu untuk mengatur tata letak data sehingga mudah dicari. Matplotlib fungsinya untuk visualisasi data yang dapat berjalan di multi-platform. Setelah itu sklearn itu untuk membantu melakukan processing data, dan sedangkan Seaborn itu untuk membuat grafik dan statistik.
lalu kita run. Nah, di sini sudah berhasil. Setelah itu, kita akan menampilkan dataset dengan cara mengetikkan perintah df sama dengan pd.read_csv, terus nama filenya, dan bawahnya itu ada df.head. Setelah itu kita run. Kita run yang menampilkan datasetnya. Nah, jika sudah muncul, di sini akan muncul kolom-kolom dari pregnancies sampai dengan outcome. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengecek kolom pada dataset dengan cara ketikkan perintah df.columns. Lalu akan muncul kolom-kolomnya seperti tadi. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan data dengan cara ketikkan perintah df.describe, lalu kita run. Dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan menampilkan data pada setiap kolom yang memiliki data 0 atau kosong, dan tujuannya itu untuk mengetahui adanya data yang kosong atau tidak. Nah, kita bisa ketikkan perintah data 0 sama dengan df.is0.sum, dan data tidak 0 sama dengan df.not0.sum. Lalu kita print jumlah data yang terdapat nilai 0, dan print jumlah data yang tidak terdapat nilai 0. Lalu kita run. Bisa kita lihat di sini tidak ada data yang nilainya 0 atau kosong. Nah, kemudian kita akan menampilkan data pada setiap kolom yang memiliki data 0 atau kosong dalam bentuk false atau true. Selanjutnya kita run. Dan muncul hasil seperti ini. Selanjutnya, kita akan menampilkan tipe data yang digunakan pada setiap kolom dengan perintah df.info. Lalu kita run. Nah, di sini akan muncul kolom-kolom dan tipe datanya. Setelah itu, kita akan membagi data berdasarkan kriteria. Nah, di sini kami mengelompokkan data berdasarkan outcome atau data orang yang terkena diabetes atau orang yang tidak terkena diabetes. Dengan perintah df.group by outcome .min.plot kind bar. Lalu kita run. Dan akan muncul grafik bar seperti ini. Yang 0 itu data orang yang tidak terkena diabetes, dan yang 1 itu data orang yang terkena diabetes. Tujuan dari data processing ini yaitu untuk memberikan informasi yang lebih tinggi tingkatnya atau lebih baik kualitasnya kepada alat pengolahan atau analisis lain. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data visualization. Di sini terdapat tabel data jumlah diabetes berdasarkan usia, dan sebelahnya itu ada grafik insulin, blood pressure, dan glukos berdasarkan usia. Nah, kita bisa lihat yang di tabelnya itu, yang paling banyak terkena diabetes yaitu ada di umur 25 tahun dengan banyak orang 14 orang. Nah, untuk grafiknya sendiri, kita mengambil kolom insulin, blood pressure atau tekanan darah, dan glukosa berdasarkan usianya. Nah, kita bisa lihat yang paling tinggi yaitu untuk insulinnya 5,363 di usia 22 tahun. Dan tekanan darah atau blood pressure yang paling tinggi yaitu 4,588 di usia 22 tahun. Dan glukosa yang paling tinggi yaitu 7,791 di usia 22 tahun. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya Novika.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.